Nah, begitu liar seperti hewan liarnya apa ketemunya? Banyak sekali, Mas. Seperti ada serangga pemakan daging. Kami sempat kena, teman saya juga kena. Saya kena di kaki, teman saya kena di perut. Jadi selama perjalanan itu kami mengeluarkan binatang itu mengerikan. Semuanya berhasil. Sebenarnya waktu hampir di hari kelima itu semua dari tim Malaysia. Ya mohon maaf, itu banyak yang beberapa di antaranya sampai menangis. Dan sempat juga ada beruang madu itu menghancurkan sarang madu, sarang tawon, sehingga tawonnya menyerang kami. Jadi semuanya, dari tidur itu kami waktu tidur itu saya seperti pijat akupuntur sengatan tawon itu. Saya masih ingat itu benar. Halo Sohiblah, jumpa lagi di channel YouTube Jalanlah.id. Kembali ke segmen ngobrol lah. Kita lagi dalam edisi spesial karena kita sedang berada di puncak Sindoro. Kita sedang melakukan pendakian bersama tim Surabaya, tim Semarang, dan tim Tangerang. Jadi multi etnis nih. Nah, narasumber kita sang legend, narasumber spesial, temen Sohib lah, legend di Jawa Timur. Jadi kemarin kami juga melakukan pendakian maraton selama 7 hari melintasi 48 bukit di Taman Nasional, yaitu Taman Nasional Pahang, di mana hutan tersebut dikatakan sebagai hutan tertua atau diakui sebagai hutan tertua di dunia. Begitu. Jadi di situ sangat liar sekali, hingga selama 7 hari itu kami berekspedisi di gunung di hutan tersebut. Pahang, Malaysia. Gimana ceritanya sampai dapat mengikuti event itu? Ya, karena mungkin beliau pernah ke Indonesia dan saya ingin coba, saya dikatakan kamu tidak akan mampu atau perlu mencoba. Challenge. Perlu mencoba hutan di Malaysia yang benar-benar liar, yang paling liar, yang paling panjang, paling tinggi di Selat Malaka ya. Di Malaysia ya, di Malaysia sebelah mana itu? Timur ya, barat ya, Malaysia barat ya. Jadi saya coba di sana, ikut. Lalu semua transportasi semua itu dibiayai, lalu saya mencoba. Baik sekali ya. Ya, beliau ingin mencoba, ingin saya menilai seperti apa hutan di sana itu gitu loh. Jadi awalnya ada tim Malaysia pernah ekspedisi ke Indonesia, ditemani oleh Candi dan Mas Chandra. Jadi teman kita juga ada Mas Chandra, bosnya beliau. Sempat ke Indonesia untuk ekspedisi gunung apa dia? Kalau nggak salah waktu itu Arjuna Wulirang. Nah, sebagai balas budinya adalah diundang plus ditantang Candi untuk merasakan ekstrimnya apa namanya tadi? Ya, gunung Taman Nasional Pahang. Taman Nasional Pahang yang konon tertua di dunia. Karena hutan tersebut memang dilapisi dengan berbagai hutan atau banyak sekali di situ didominasi oleh tumbuh-tumbuhan yang khas ya, dataran rendah juga dataran tinggi, jadi bermacam-macam gitu vegetasinya itu, dan juga pohonnya besar-besar itu mengerikan juga, binatang liarnya. Wah, kalau di Indonesia mungkin kita melihat gunung itu indah ya, sangat indah sekali dengan ada gunung-gunung yang mungkin punya titik triangulasi, kemudian pemandangannya lautan awan. Kalau di sana hampir tidak ada, di sana itu gelap dan darkness kalau menurut saya ya, karena begitu liar seperti hewan liarnya apa ketemunya? Banyak sekali, Mas. Seperti ada serangga pemakan daging, lintah, gajah, beruang, dan juga yang paling banyak gajah sebenarnya sih. Gajah di sana banyak, tapi ukurannya lebih kecil dari gajah Afrika. Dan juga ada beruang. Di sepanjang jalur itu hujan itu banyak hujan lintah daripada hujan airnya, itu mengerikan juga. Jadi dari Indonesia timnya Candi berangkat, Mas Chandra? Saya cuma berdua. Saya cuma berdua waktu itu, sedangkan tim dari Malaysia itu kalau nggak salah itu 12 itu sama yang Chinese ya, dari Cina juga. Jadi dengan Mas Chandra doang? Iya, dari challenge-nya itu memang diperuntukkan untuk tantangan saja gitu. Karena memang jalur di sana tidak recommended untuk petualangan pemula. Karena mengurus untuk masuk ke Taman Nasional tersebut itu prosedurnya sangat rumit. Sejak awal Candi
optimis bisa menaklukkan Gunung Pahang? Pada hari pertama itu saya down. Saya bener-bener down, di mana saya beban di pundak saya itu mencapai hampir 35 kilo yang saya bawa. 35 kilo ditambah lagi kaleng-kaleng mungkin sekitar 40 kiloan lah. Kaleng itu makanan kaleng. Iya, makanan kaleng. Itu nanjak itu ya hampir seperti Sindoro gini. Kemiringannya hampir 80-70 derajat, itu mendaki 4 bukit untuk di hari pertama. Untuk menuju camp itu, dan melintasi beberapa sungai, dan itu sangat menyulitkan sekali, dan ditambah lagi ada serangga-serangga yang masuk ke daging-daging itu mengerikan. Kena? Iya, kena. Kami sempat kena, teman saya juga kena. Saya kena di kaki, teman saya kena di perut. Jadi selama perjalanan itu kami mengeluarkan binatang itu mengerikan, sangat mengerikan. Jadi kalau pendaki Indonesia paling takut, paling jijik, paling menghindari pacet gitu ya. Ini mah apa nama hewannya? Saya kurang tahu, Mas. Saya juga nggak moto. Bentuknya seperti kutu, seperti kumbang. Gitu. Jadi ngeri juga gitu. Macam itu. Dan saya geli juga, bukan takut tapi geli gitu. Ketika masuk itu jadi khawatir juga sebenarnya sih. Akhirnya singkat cerita dapat dituntaskan dalam berapa hari? Dalam 7 hari. Mas Chandra juga? Itu sebenarnya lambat dalam hitungan itu. Ya mungkin karena memang faktor kesulitan kami tidak menguasai medan, karena bukan Indonesia ya, tidak seperti di Indonesia ya. Jadi saya juga kesulitan, bisa dibilang saya kurang mampu untuk bisa menyelesaikan misi tidak sesuai target, karena seharusnya 6 hari gitu. Jadi 7 hari. Oh, jadi ya, melebihi limit waktu ya. Mas Chandra juga? Pak Chandra tidak ikut waktu itu, jadi saya diwakili 2 orang saja untuk triathlon, karena beliau tahu jalannya seperti apa ya. Jadi beliau nunggu di apa? Nunggu ya. Pak Chandra di Indonesia, jadi jadi yang dua orang apa? Candi sama? Saya sama teman saya, ada namanya Ari ya. Ari juga berhasil? Berhasil semuanya. Semuanya berhasil. Sebenarnya waktu hampir di hari kelima itu semua dari tim Malaysia, ya mohon maaf, itu banyak yang beberapa di antaranya sampai menangis karena ganasnya hutan di situ itu benar-benar menyiksa. Beberapa itu nangis, minta pulang, minta dijemput helikopter, dan juga minta dijemput sama perahu. Itu benar-benar itu. Dan saya sebagai orang, saya juga bingung, saya minta pulang ini bagaimana, nggak minta pulang ini tapi di hati saya ingin pulang. Saya ingin cepat-cepat pulang, tapi bagaimana kalau saya di sana diundang gitu kan. Tapi saya dan teman-teman saya termotivasi. Saya tidak ingin memalu-malui Indonesia. Jadi ada nasionalisme juga. Tidak mau membuat malu bangsa Indonesia di sana. Jadi kadang kan dalam beberapa hal seperti olahraga gitu, kita kan sering saingan gitu ya sama Malaysia. Mungkin itu salah satu motivasinya untuk gitu tidak memalukan Indonesia ya. Atau kalaupun gagal bilang aja, Mas Andi, saya dari Afrika bukan Indonesia. Jadi Indonesia nggak malu ya. Mungkin. Tapi benar-benar saya waktu itu benar merasa saya dari Indonesia, saya harus menunjukkan kemampuan saya di situ, dan saya harus bertahan. Setidaknya saya harus bertahan di kala saya memang benar-benar sulit itu. Dan saya tidak bergerak sama sekali di flysheet itu. Hujan mengguyur kami, hanya memakai flysheet saja. Dan kan hutannya beda ya Pak ya, sama di hutan gunung yang di sini mayoritas banyak vegetasi pinus. Kalau di sana kan bermacam-macam vegetasi. Yang saya takutkan ada beruang, dan sempat juga ada beruang madu itu menghancurkan sarang tawon, sehingga tawonnya menyerang kami. Jadi semuanya, jadi tidur itu kami, waktu tidur itu saya seperti pijat akupuntur sengatan tawon itu. Saya masih ingat itu benar, dan videonya masih ada itu, yang sampai salah satu anggota tim itu separuh badannya itu dihinggapi tawon gitu, mengerikan gitu. Cerita ini ada di channel Alam Hijau? Iya, cerita ini ada di Alam Hijau. Oke, jadi Sohiblah kalau mau nonton lengkapnya ada di channel Alam Hijau juga. Kita sering kolaborasi. Iya, kami sering kolaborasi. Beliau sudah 3 kali ya sama saya, dan saya selalu merindukan beliau gitu. Insya Allah nanti kedepannya mungkin kami berharap beliau sama teman-teman dan rekan tim kembali lagi berkolaborasi. Nah, pertanyaannya karena ada beberapa warga negara asing, kendala bahasa ada nggak ketika di ekspedisi itu? Bener itu yang Malaysia mungkin ada Melayu ya, tapi kalau Cina mereka belum sepenuhnya mengerti bahasa Melayu, karena di Malaysia itu ternyata mereka itu seperti setiap suku atau ras itu berkomunitas gitu. Jadi kalau orang Chinese, mereka lebih menguasai bahasa Chinese dibanding bahasa Melayu. Jadi saya kesulitannya di situ. Dia bisa hanya beberapa kata, saya juga bisa beberapa kata. Bahasa Melayu mungkin ya ngerti lah. Bahasa Cinanya sama sekali saya nggak ngerti. Jadi bingung. Sering terjadi miskomunikasi gitu.
Jadi kalau Cak Andi jatuh ngomong jancu nggak ada yang ngerti. Nggak ada yang ngerti. Kami ngomong bahasa Jawa gitu, orang semua lihat ini dikirain ngomongin dia gitu kan. Gitu. Jadi kami ya setidaknya bicara bahasa Indonesia atau sekali-kali kami ngomong bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris mereka sedikit mengerti gitu. Nah, setelah melalui beratnya Gunung Pahang, menurut Cak Andi yang udah mencoba beberapa gunung di Indonesia, ada nggak yang sepadan atau setidaknya mendekati? Kalau ini di Argopuro misalnya, hutan Taman Nasional Pahang itu punya gunung namanya Gunung Tahan kan. Nah, Gunung Tahan itu kalau dibandingkan di Indonesia, kalau masalah bagus, saya yakin di Indonesia lebih bagus. Tapi kalau masalah liar, saya tidak meremehkan gunung di sana. Dan itu memang memang sangat liar sekali. Dan bayangkan itu 7 hari kita melalui 48 bukit, itu luar biasa, dan bukitnya juga nggak pendek-pendek, ketinggiannya mungkin sekitar 1.200 itu tower dengan jalur yang sangat ekstrim ya kalau menurut saya, pakai tali juga, tapi itu sudah tersedia di sana. Kalau di Indonesia yang paling ekstrim lagi Gunung Egon ya, mungkin di NTT ya. Udah pernah ya Egon ya? NTT itu benar-benar ekstrim itu, untuk ke puncaknya hampir menyamai Gunung Raung juga. Karena memang tidak ada peralatan yang mendukung di sana, mungkin nanti mungkin ada lah gitu ya. Dan sejauh ini kalau untuk masalah liar hanya di situ, hanya di Malaysia yang pernah. Dan pengalaman mungkin sekaligus pengalaman terpahit begitu. Selain pahit kopi ini, pahit pengalamannya. Karena ketika sampai di hotel setelah menjelajah Gunung Pahang tersebut, itu saya trauma di hotel. Saya terbayang-bayang terus lintah, saya terbayang-bayang terus hutan. Itu seperti menghantui saya sampai saya ke Indonesia. Serius, itu benar-benar menyeramkan, pengalaman saya yang menyeramkan sekali di sana itu. Dan belum pernah saya merasakan seperti itu di Indonesia. Dan sekelas Kartens pun enggak sebelum Kartens enggak. Karena orang Malaysia masih belum mencoba mungkin, jadi belum tahu. Jadi kalau untuk gunung-gunung sekelas ini mereka semua sudah, tapi ternyata ya belum bisa. Dan akhirnya Cak Andi sudah resmi mendapatkan sertifikat. Ya, juga mendapatkan stempel dari Taman Nasional juga dari dari Taman Nasional Negara juga, kami juga mendapatkan stempel dari sana juga. So itulah yang nonton kalau mau melakukan applause silakan applause saja. Enggak, itu bukan hebat, karena memang bisa jadi itu suatu keterpaksaan karena sudah sampai di sana, mau gimana lagi. Jadi ya dilakukan aja, bukan jadi karena TKI saya hebat, aja, bukan, jadi TKI. Dijalani aja. Kalau masalah hebat bisa jadi, lah. Bisa semua jadi TKI mungkin hebat lah kan. Iya. Nggak bisa dipungkiri itu hebat. Iya. Dari segi beratnya dan membanggakan Indonesia juga gitu. Katanya saya pertama kali yang bisa menaklukkan, intinya yang bisa melintasi Taman Nasional tersebut, orang Indonesia pertama kali itu adalah saya. Nih, kalau Pak Jokowi nonton, undang nih ke istana. Ya, karena untuk bersih-bersih kebun maksudnya ya. Iya. Kalau bersih-bersih kebun ya. Cuma itu aja. Kalau saya bilang hebat, sebenarnya semua pendaki kayaknya di Indonesia bisa ke sana. Oh, bisa. Atau kesana. Kasihlah tips kalau ada pendaki yang mau mencoba bisa ke sana. Jalur Gunung Pahang itu, apa tipsnya? Setelah mengalami, kan Cak Andi nggak ada bayangan ketika mulai kan. Iya. Nah, sekarang sudah melalui, kalau mau ngasih bocoran atau tips apa yang sediakan waktu yang lebih banyak. Waktu jadi ya? Gitu, ya, waktu yang lebih banyak, karena 7 hari itu sangat ngoyok kalau menurut saya, sangat terlalu tergesa-gesa. Soal apa, fisik? Ya, fisik sebaiknya juga. Latihan fisik apa? Juga bener-bener latihan itu yang paling penting, itu adalah fisik, Pak. Dan juga yang paling penting juga itu logistik juga harus dibanyakin, karena di sana kita akan survival. Dan saya sempat kemarin di sana itu kehabisan air sampai meras-meras lumut saya di sana untuk bisa mendapatkan air. Iya bener. Karena waktu itu masih sudah gelap, tidak sampai di tempat camp, air sudah berkurang. Kami waktu itu peras lumut untuk bisa mendapatkan air, itu gila bener. Dan di sana yang paling unik mungkin biota flora dan faunanya sangat kaya sekali. Ya, kaya memang di sana sangat dilindungi. Jadi sangat tertib juga. Yang perlu kita perlu banyak belajar juga dari sana yang mengenai Taman Nasional, sangat luar biasa kalau saya. Nah, pokoknya teman-teman bisa. Saya pun bisa, bukan karena saya hebat, tapi karena saya terpaksa. Itu aja. Enggak. Jangan-jangan dia dijebak gitu. Iya, dijebak ya. Mau nggak mau ya, mau bagaimana, dikasih obat tidur susah, sama gitu. Mas Chandra, ditaruh di pesawat, sampai pesawat udah dijemput sama tim Iron Man itu. Iya, soalnya Pak Chandra bilang, ini gunung ini recommended, soalnya mudah. Sungainya banyak ikannya, kamu bisa survive di sana. Serius, Pak, serius, itu jalannya datar. Ternyata saya sampai di sana, kurang ajar gitu. Pahang itu jadi bagian dari keseluruhan dari Taman Nasional. Enggak, Pulau Kalimantan nggak sih, apa? Borneo enggak? Oh, Borneo ya. Bukan Borneo. Next time kami juga mendapatkan undangan untuk bisa melintasi hutan Borneo juga. Tapi itu masih kami pikir, karena memang kami juga nggak punya waktu untuk ke sana, karena kami juga kerja kan, seperti Mas Razak tahu kan, kami kerja.
Ya, bosnya baik sekali, nggak kalau kerja pun bisa bolos-bolos. Iya. demi nama baik ya kan. Indonesia gitu. Mewakili Indonesia. Nah, saya pikirkan juga gitu. Kesana itu bawa bendera Indonesia waktu ke puncak itu pertama kali yang berkibar itu bendera Indonesia dulu ini, baru benderanya Malaysia. Sampai orang Malaysia kagum, ya mungkin karena memang waktu itu beliau juga mungkin capek atau lelah hingga tersalib gitu. Bukan karena saya hebat, bukan. Karena memang hebat atau tidaknya tergantung kondisi. Dan Sohibullah pasti setuju ini hebat. Ini pengalaman hebat yang layak di-share, bisa memotivasi pendaki-pendaki Indonesia juga mungkin bisa mencoba untuk dengan persiapan fisik yang cukup, waktu yang panjang seperti kata Candi tadi, insya Allah sih bisa gitu. Oke, Sohibullah, seru banget ceritanya. Sampai di sini dulu. Insya Allah Jalanlah.id akan terus kolaborasi dengan Alam Hijau. Kalau Sohibullah juga mau mendaki ke arah Jawa Timur, hubungi Alam Hijau bisa ya. Bisa dibantu untuk dianterin, diorganisir. Alam Hijau sudah recommended, proven lah, sudah terbukti. Biasa nganterin warga asing juga kan, WNA sering menjelajah Jawa Timur. Oke Sohibullah, sampai ketemu di episode berikutnya.